Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala amma ba'da. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kemarin saya menyampaikan bagian air yang menjadi ada 4, dan di bagian yang terakhir ada bagian lagi 2, yakni air yang kurang dari 1 kulah dan 2 kulah, maka pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menyampaikan pandangan ulama terkait air 2 kulah. Namun sebelumnya saya bacakan dulu untuk redaksi yang ada di dalam Fathul Qorib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi karamatihi min alimi wal khair fi dharaini amin. Wal kulatani utai rong kulah iku khamsumi atiritlin 500 ritel bibah dadiin kelawan bangsa kang bangsa Baghdad takriban ing dalem kira-kirane fil asohi ing dalem kaul kang asoh fihima ing dalem khamsati wa takribin. Warid lu tawi rital al Baghdadi kang bangsa Baghdad ngindan Nawawi mugi Imam Nawawi iku mi'atun 100 wa samaniyatun lan 8 wangisruna lan 20 apane dirhame wa arba'atun lan 4 wa arba'atu asbangin lan 4 pira-pira wa arba'atu asbangi dirhamin lan 4 per astagfirullahaladzim wa arba'atu asbangi dirhamin. Bagaimana ini bacanya? Lan 4 propitune dirham. Wataro kalan tinggal sapa al musanifu musonef kisman ing panduman khomisan kang kaping pindho. Jadi begini, ukuran 2 kulah sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Fathul Qorib ini adalah kurang lebih 500 ritel dengan ukuran ritel negara Baghdad menurut pendapat yang asoh. Kemudian menurut Imam Nawawi, di mana 1 ritel negara Baghdad adalah 128 dirham lebih 4/7 dirham. Mungkin ketika kita konversi lebih mudahnya menurut pandangan para ulama dalam ukuran yang umum kita gunakan, yakni untuk air yang 2 kulah ini versi An-Nawawi sebanyak 174.580 liter ya, 174.580 liter. Atau ketika membuat ukuran kubus, sudut-sudutnya ini panjangnya panjangnya 55,9 cm. Ini versi Imam Nawawi membuat semisal kamar mandi berbentuk kubus, ini sudut-sudutnya panjangnya minimal panjang tinggi lebarnya minimal 55,9. Adapun versi dari ahli Irak, kalau kubus ini ukuran 63,4 cm. Untuk liternya 255.325 liter. Kemudian versi mayoritas ulama ini 216 liter. Ini mungkin pemakaian liternya ini agak berbeda ya. Kalau versi mayoritas ulama, tentunya menjadi acuan kita bersama itu adalah nanti ukuran kubusnya saja agar lebih mudah. Ukuran kubus, jika Imam Nawawi kubus diisi air penuh minimal dengan ukuran 55,9 cm, kemudian versi ahli Irak 63,4. Ini kalau mayoritas ulama versinya ukurannya kubus ukuran 60 cm, tinggi 60, panjang 60, lebar 60, diisi air penuh. Kemudian versi Imam Rafi'i 56,1 cm. Maka dari itu untuk titik amannya saya kira kita bisa ambil jalan tengah. Kita minimal kalau membuat kamar mandi itu kubus, berbentuk kubus dengan ukuran 1 meter lah. Jangan dibuat ngepres 60 cm. 1 meter kemudian diisi air penuh. Itu kalau
ada najis semisal tai cicak ataupun yang lain-lain kok masuk ke dalam kamar mandi tersebut, air yang ada dalam kamar mandi ketika terisi penuh itu tidak akan najis. Begitu juga ketika kita wudhu, kita langsung mencelupkan atau air yang digunakan untuk wudhu kemudian menetes ke kamar mandi tersebut tidak akan menjadi mustakmal status airnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait keterangan ukuran 2 kulah dari para ulama. Sekali lagi, untuk lebih amannya ketika membuat kamar mandi minimal ukuran 100 cm kubus ukuran 100 cm. Kalau tidak bisa karena sempit ya minimal 60 cm. 60 cm itu mayoritas ulama. Saya lanjutkan untuk pembagian atau pembacaan yang selanjutnya, karena ini sebentar lagi juga sudah selesai untuk kajian pembagian air. Wataroka lan ninggal sapa al musonef kisman ing panduman khomisan kang kaping 5. Wa huwa utawi khomis iku al ma'u banyu at mutahhiru kang nyucikake al haramu kaya kang haram. Kal wudu'i kaya dene banyu wudu kaya banyu wudu bimain kaya dene wudu kal wudu'i kaya dene wudu bimain kelan banyu mahsubin kang den hosop au musabbalin to banyu kang den cawesake disyurbi maring den minum. Nah, dalam kitab ini musonef itu tidak menjelaskan bagian yang kelima. Ini sebagian ulama ada yang bagi menjadi 5. Selain tadi tohir mutahhir ghairu makruhin, tohir mutahhir makruhin, tohir, kemudian yang ketiga apa tadi untuk pembagian yang ketiga tohir finasihi ghairu mutahhirin li ghairihi. Terus yang keempat adalah ma'ul mustakmal atau air. Yang keempat adalah ma'u mutanajis, air yang terkena najis. Nah, sebenarnya sebagian ulama juga menyatakan ada tambahan bagian air yang kelima, yakni yang tidak disebut dalam kitab ini, yakni air yang dimana dia bisa mensucikan, ma'ul mutahhir, akan tetapi haram. Air tersebut bisa digunakan untuk bersuci, akan tetapi haram untuk digunakan. Contoh, di sini di kitab Fathul Qarir disebutkan kita berwudu menggunakan air yang kita gosok. Gosok itu mengambil milik orang lain tanpa izin terlebih dahulu, menggunakan milik orang lain tanpa izin terlebih dahulu. Air tersebut tidak, semisal kita berwudu di kulah milik tetangga tapi tidak minta izin, itu kan haram. Walaupun air tersebut mungkin ketika kita langsung mencelupkan tangan kemudian basuh tidak berkurang sedikit pun jumlah airnya, tapi karena kita menggosok menggunakan hak orang lain tanpa izin, itu haram dan wudunya tetap sah, bisa digunakan untuk sholat. Kemudian kita berwudu sah, tapi sebenarnya air tersebut juga diperuntukkan untuk diminum. Ini termasuk dalam contoh pembagian air yang kelima, air yang suci tapi haram untuk digunakan, yakni kita bersuci menggunakan air yang sebenarnya diperuntukkan untuk minum orang dalam perjalanan. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kajian yang selanjutnya mudah-mudahan nanti kita bisa menyampaikan terkait dengan menyamak kulit sebagaimana sistematika yang tersusun dalam kitab Fathul Qorib. Yani setelah kajian ini nanti kita membahas jildul mayitah, menyamak kulit binatang. Terima kasih, banyak kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.